Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Keluaran 4 ayat yang ke-10 sampai 14. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang dari ayat-ayat ini adalah ketika Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Di ayat yang ke-10, Musa mengemukakan kekurangannya, yaitu berat mulut dan berat lidah. Tetapi di ayat yang ke-11, Tuhan menyatakan kemahabesarannya. Tuhan berkata kepada Musa, bukankah aku yang membuat lidah manusia? Bahkan Tuhan bisa membuat orang bisu, juga orang tuli dan orang buta atau orang bisa melihat. Jadi kemahabesaran Tuhan dinyatakan di ayat yang ke-11. Dan kembali lagi di ayat 12, Tuhan berkata, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Jadi Tuhan menyatakan kemahabesarannya. Tidak hanya itu, Tuhan yang maha besar itu menyertai dan mengajarkan Musa. Tetapi di ayat yang ke-13, tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Musa tetap menolak atau menghindar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar bahwa Musa tidak percaya. Yang kedua adalah Musa mau mengatur Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dalam kehidupan kita, dalam kita mengalami masalah dan dalam kita menghadapi apapun, kita seringkali tidak percaya akan kemahabesaran Tuhan. Padahal banyak sekali kesaksian di masa-masa lalu, bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu, mujizat-mujizat yang kita juga alami, dan kita masih tidak percaya dengan kemahabesaran itu. Dan juga kita seringkali mau mengatur Tuhan. Kita yang tidak sabar menghadapi masalah itu, kita mau atur, Tuhan harusnya sekarang, Tuhan harusnya saya begini, Tuhan harusnya dia begini. Kita mau sok mengatur Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali renungan pada pagi ini mengingatkan kepada kita. Tetaplah percaya pada kemahabesaran Tuhan. Dan yang kedua adalah biarkan Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Karena dia yang maha tahu. Ya, karena dia yang maha tahu dan dia yang berkuasa atas mengatur segala sesuatunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita harus percaya dan juga biarkan Tuhan mengatur dalam kehidupan kita, dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan, kemahabesaran Engkau Tuhan. Dan juga mengingatkan kepada kami bahwa Engkau yang mengatur segala sesuatunya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk umat-umat-Mu sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan jaga, lindungi, berkati umat-umat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mata pencarian mereka, dalam sekolah, dalam apapun yang umat-umat-Mu lakukan ya Bapa. Tuhan sertai, Tuhan tutup bungkus dari segala kecelakaan, mara bahaya, virus, bakteri, sakit, penyakit apapun Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati Tuhan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel.